Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wadir Krimsus Polda Banten, kemudian ada Kasubdit Tipikor Polda Banten dan teman-teman penyidik di Krimsus Polda Banten yang berbahagia, serta yang kami cintai, kami banggakan teman-teman dari media baik cetak, online, televisi yang saat ini meliput. Sesuai dengan perencanaan yang telah kami sampaikan, maka pada siang hari ini kami melakukan pendistribusian informasi publik kepada masyarakat melalui teman-teman media tentang tindak lanjut hasil operasi tangkap tangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten yang dilakukan terhadap oknum pegawai BPN pada hari Jumat tanggal 12 November 2021. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyidikan terhadap operasi tangkap tangan oknum pegawai BPN Lebak adalah dari informasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam laporan informasi atau LI, kemudian ditindaklanjuti dengan laporan polisi nomor 443 tanggal 13 November 2021. Berarti sejak tanggal 13 November 2021 sudah diawali pelaksanaan kegiatan penyidikan. Artinya memang tindak pidana itu telah secara fakta hukum ditemukan. Kemudian untuk kronologis dan modus, karena ini menjadi inti dari informasi yang akan kita sampaikan pada siang ini, akan diteruskan oleh Bapak Wadir Krimsus. Kemudian kami menginformasikan tentang motif. Teman-teman sekalian, bahwa kedua oknum pegawai BPN dengan secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan tolong dicatat, sampai dengan saat ini penyidik masih mendalami apakah kegiatan pungli yang menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain ini dilakukan secara sistematis di kantor BPN Lebak. Jadi sekali lagi tolong garis bawahi bahwa penyidik di Krimsus Polda Banten sampai saat ini akan mendalami apakah pungli dengan modus yang kita ungkap hari ini dilakukan secara sistematis di kantor BPN Lebak. Kemudian tersangka yang kita tampilkan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya adalah RY, umur 57 tahun. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil bagian penata pertanahan kantor BPN Lebak. Bagian penata pertanahan kantor BPN Lebak. Kemudian saudara PR, umur 41 tahun. Beliau adalah pegawai pemerintah non-PNS. Sekali lagi, beliau adalah pegawai pemerintah non-PNS bagian administrasi pada kantor BPN Lebak. Dan barang bukti yang telah dapat penyitaan sesuai dengan yang tampil di depan adalah 3 buah map yang masing-masing berisi amplop coklat, berisi uang di dalamnya variatif. Ada yang berisi 15 juta, 11 juta, dan 10 juta rupiah. Sehingga total barang bukti uang yang disita senilai 36 juta rupiah. Kemudian selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 bundel berkas permohonan SHM atas nama korban LL yang memang merasa dirugikan karena sejak Desember 2020 sudah mengajukan permohonan pemutusan sertifikat hak milik. Kemudian kita juga telah menyita 1 unit DVR CCTV, dan terakhir adalah 2 unit handphone. Persangkaan terhadap para pelaku adalah pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dijungtokan dengan pasal 55 KUHP tentang bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penyelenggara negara untuk
menguntungkan diri sendiri dengan memaksa orang lain. Sekali lagi, dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kami perlu menegaskan kembali sesuai dengan instruksi perintah tegas dari Bapak Kapolda Banten bahwa praktik-praktik pungutan liar dan tindakan koruptif pada pelayanan publik ini sudah sangat meresahkan seperti yang terjadi di Lebak, sehingga beliau tidak ragu memerintahkan jajarannya untuk melakukan penindakan. Bahkan sesuai dengan evaluasi ke depan, kita akan melihat hasil dan efeknya. Bila ditemukan informasi lainnya dalam pelayanan publik, maka tidak segan-segan. Perintah beliau adalah silakan dilakukan operasi tangkap tangan. Perintah beliau adalah silakan untuk dilakukan operasi tangkap tangan. Ini yang perlu kami sampaikan, informasi awal. Untuk kronologis dan modus akan disampaikan langsung oleh Bapak Wadir Krimsus. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kapitumas. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan sekalian, terkait dengan kronologis bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November dari salah satu personel kami menerima keluhan atau informasi bahwa terdapat permintaan dana atas pengurusan atau pengukuran sertifikat hak milik, di mana setelah kita lakukan pendalaman, pihak yang mengajukan pengurusan ini telah mengajukan pengurusan sejak Desember tahun 2020. Kemudian dari yang dikuasakan atas nama saudara Dede ini telah menghabiskan atau mengirimkan jumlah uang total 117 juta atas pengurusan sertifikat tersebut dan belum selesai. Kemudian di bulan Mei 2021 dilanjutkan pengurusan oleh saudara M dan dilakukan pembayaran atas PNBP senilai 1.833.000 untuk biaya pengukuran. Atas pembayaran tersebut hingga November tidak kunjung ada kejelasan terkait dengan penyelesaian, sehingga saudara M mendatangi saudara P yang saat ini sudah tersangka, menyampaikan informasi adanya atau menanyakan terkait dengan kelanjutan pengurusan sertifikat tersebut. Disampaikan oleh saudara P, apabila ingin cepat selesai, menawarkan atau meminta uang pertama adalah senilai 8.000 per meter persegi dari 30 hektar. Atas permintaan tersebut oleh saudara M disampaikan kepada pemilik dan tidak disanggupi. Kemudian datang kembali, terjadi pertemuan yang diantar oleh saudara P kepada tersangka saudara R dan dihadiri oleh beberapa pejabat di BPN. Ada permintaan saudara R yang disampaikan bahwa kalau mau cepat selesai ada harga 2.000 atas dan 1.000 bawah. Dari penyataan tersebut kemudian disampaikan saudara L selaku pemilik daripada lahan tersebut. Kemudian dengan terpaksa atau keluhan tersebut disiapkan uang untuk seluas 1,7 hektar atau disiapkan 36 juta yang atas permintaan tersangka P dipecah dalam 3 bagian, yaitu 15 juta, 10 juta, dan 11 juta. Pada hari Jumat, atas penyelidikan jajaran Subdit 3 Tipikor Krimsus Banten, diamankan saudara P sesaat setelah menerima uang tersebut dan dilakukan pengembangan bahwa modusnya adalah yang bersangkutan mengulur proses pengukuran sehingga pihak yang mengurus ini bersedia atau mau untuk memberikan uang lebih atas pengukuran tersebut agar dipercepat. Sesuai dengan peraturan
nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria. Untuk pengukuran itu PNBP-nya sebesar 100 per meter persegi. Nah, ini sudah yang diminta sudah di luar PNBP dan PNBP pun sudah dibayar tanggal 19 Oktober 2021. Demikian yang bisa kami sampaikan atau jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan ke siapa-siapa saja aliran tersebut akan disampaikan, dan saat ini masih kami lakukan penyegelan beberapa ruangan di BPN Kabupaten Lebak, termasuk ruangan kepala kantor BPN Lebak masih kami lakukan segel. Demikian yang bisa kami sampaikan. Izin Pak Kabid Humas. Baik, terima kasih untuk kronologis sudah disampaikan dan modus. Ada beberapa yang memang disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang PNBP. Jadi jumlah hak negara hanya Rp100 per meter. Namun di luar itu para pelaku meminta lebih dari Rp8.000 tambahan per meter kuadrat. Kemudian akhirnya turun menjadi Rp3.000 dengan sandi 2.000 ke atas, 1.000 ke bawah. Ini yang perlu kita dalami dalam penyidikan nanti. Kami buka 3 pertanyaan dari teman-teman untuk kita jawab. Silakan Mamo. Dari 2 tersangka ini, apakah ada indikasi nanti kemungkinan tersangka lain di dalam kantor BPN ini, mengingat mungkin kan mereka juga tidak mungkin bisa bekerja yang berdua dan mengesahkan itu, mungkin ada indikasi ada tersangka lain di dalam lingkup BPN Bapak sendiri. Mungkin itu pertanyaan cuma. Baik, silakan dijawab mungkin Pak Fadil. Baik, terima kasih. Jadi kemungkinan ada tersangka lain, kami tadi sampaikan bahwa perkara ini akan terus kami kembangkan karena tidak akan berhenti hanya sampai di pegawaian staf. Dilihat bahwa disiapkan ada 3 amplop dalam bentuk nilai-nilai yang berbeda yang tentunya ada kode-kode sendiri, dan tujuannya kepada siapa nanti akan kami lakukan penelusuran. Dan pada saat terjadi pertemuan sudah ada penyampaian dari tersangka R adanya untuk disiapkan senilai 2.000 untuk atas dan 1.000 untuk bawah. Itu yang akan kami kembangkan. Baik, terima kasih Mamo. Silakan Pak Haji. Mangga. Yang ini saya tanyakan itu di awal pemberitaan itu rilis itu berdasarkan 5 yang diamankan ya. Untuk yang 3 ini statusnya saksi gitu enggak ini. Sejauh mana sih Pak bisa enggak sampai ke ini? Peran mereka yang 3 itu perannya seberapa jauh? Ya, terima kasih Pak. Termasuk kepala desa itu ya Pak? Ya, kita penyidikannya didasari kepada pembuktian, kesesuaian keterangan saksi, alat bukti petunjuk maupun dengan alat bukti elektronik yang sudah kita amankan. Kemudian terhadap yang hasil 5 orang sudah kita amankan, dari hasil pemeriksaan awal baru 2 yang kita tetapkan tersangka. Tidak menutup kemungkinan apabila kemudian dari hasil pengembangan penyidikan menguat adanya atau ditemukan kesesuaian petunjuk maupun dari keterangan saksi yang lain dan berpotensi sebagai tersangka, tentunya akan kami tetapkan sebagai tersangka. Oke, jadi terhadap 3 orang itu saat ini masih sebagai saksi, namun tidak tertutup kemungkinan sesuai dengan fakta-fakta hukum ke depan dapat berpeluang sebagai tersangka. Ini kita menunggu hasil penyidikan. Rangkaian kegiatan terhadap Apa yang 2 itu atasan dari si PI ya Pak? Atau staff? mereka juga sama-sama staf, Pak. Oh staff juga. Sama-sama staf. Iya. Jadi kita bisa penyidikan ini bisa ke atas, bisa juga ke rekan dalam satu komunitas kerja seperti itu. Satu lagi kami persilakan. Silakan. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Pertama mungkin tadi ada kode Pak ya di dalam amplop itu. Mungkin ada tertulis inisial atau nama siapa gitu. Saya yakin juga penyidik sudah mengklarifikasi ke
tersangka ini buat siapa untuk 3 amplop itu tadi? Itu satu. Yang kemudian itu saya dengar ada 100 juta. Itu apa kaitan dengan SHM juga atau untuk bayar PBB-nya? Itu aja. Terima kasih. Baik, kode-kode tersebut itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah ditujukan kepada beberapa pejabat di BPN Kabupaten Lebak yang tentunya belum bisa kami ungkapkan di forum ini karena masih dalam proses pengembangan penyidikan. Kita akan kompilasi dengan beberapa alat bukti yang lain. Kemudian terkait dengan adanya uang 117 juta yang di awal itu di luar PNBP. Di luar PNBP, dan itu juga masih kami telusuri peruntukannya kepada siapa dan diserahkannya. Karena itu diserahkan di awal, tentunya kami akan menyandingkan dengan beberapa alat bukti yang berkesesuaian terkait dengan penerimaan tersebut. Jadi perlu digarisbawahi atas pertanyaan kami bahwa sesungguhnya pihak yang merasa dirugikan ini karena sudah mengeluarkan uang 117 juta pada tahap awal, kepengurusan untuk tujuannya juga sama, tetapi tidak menimbulkan hasil, sehingga dia menggunakan orang lain dan kemudian menemukan hal yang sama, permintaan uang Rp3.000 per meter kuadrat. Itu pun dengan berat hati dipenuhi oleh si pihak yang merasa dirugikan, sehingga berakhir pada OTT tersebut. Itu dia. Awalnya kalau untuk 100 juta siapa yang menerimanya Pak ya? Nanti setelah kita temukan untuk kesesuaian dengan alat yang lain, baru kita bisa sampaikan. Ya. Kalau untuk lokasi tanah mungkin di mana Pak? Di desa mana mungkin? Di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga. Yang punya bisa Pak? Yang punya lahan? Yang punya lahan saudari L. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut dengan prosesi berikutnya adalah dengan menampilkan barang bukti. Kemudian kami juga menyampaikan hotline pengaduan. Mohon pendapat disebarluaskan. Sini aja. Gak maju lah, sini aja. Kalau sini kelihatan ya? Kelihatan. Baik, rekan-rekan silakan. Ini adalah barang bukti uang yang disajikan pada pelaku. Kiri dulu, kiri. Yang depan handphone. Kanan. Belum. Depan. Duduk, benar Bu. Satu lagi kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk dapat menginformasikan
temuan dan informasi terkait pungli dan pidana-pidana korupsi lainnya ke posko pengaduan di Treskrimsus Polda Banten di nomor yang sudah disampaikan ini. Pasti ditindaklanjuti dan informasi identitas, informasi pemberi informasi tidak akan diungkap kepada publik. Di akun Humas. Posting juga di akun Humas.